Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, apa kabar anak-anakku semua? Pasti kalian semua dalam keadaan sehat luar biasa ya. Alhamdulillah kita dapat melakukan pembelajaran online lagi dengan keadaan yang sehat, semangat, dan cerdas. Kita masuk ke tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 hingga 6, kelas 3 di SDN Negeri 1 Gunung Madu. Pembelajaran pertama yaitu materi PKN. Di sini kita akan mempelajari menghargai perbedaan. Ada anak yang dikaruniai tubuh yang cukup tinggi dan ada juga anak yang tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri ya. Perbedaan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan membuat banyak sekali macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini yaitu karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan ya. Di sini kita akan mempelajari sila kedua Pancasila. Nah, di sini kita akan mempelajari sila kedua yaitu dilambangkan dengan rantai emas. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, saling menghormati kepada yang lebih tua, saling menyayangi kepada yang lebih muda, dan yang keempat, memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Nah, sekarang kita masuk contohnya ya. Contoh sila kedua. Ketika melihat temanmu yang tidak bisa menjangkau bola yang ada di atas lemari, alasannya yaitu karena tinggi badannya kurang. Yang kedua, jika melihat orang renta membawa barang belanjaan yang berat, terasa sulit dan keberatan karena usianya sudah tua. Apa hayo yang bisa kalian lakukan? Kita harus membantu sahabat tersebut untuk mengambilnya dan bukan menertawakan kekurangan tinggi badan mereka. Dan yang kedua, kita harus membantu dengan membawa sedikit barang belanjaannya sesuai dengan kekuatan dan kemampuan kita membawa belanjaan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita akan mengetahui ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang pertama, bertambah tinggi. Yang kedua, bertambah besar. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pertumbuhan manusia di sini yaitu makanan, kebiasaan berolahraga, dan gen dari orang tua. Yang pertama yaitu faktor makanan. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bergizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Macam-macam makanan yang sehat dan bergizi yaitu ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Biasanya kita sebut dengan 4 sehat, 5 sempurna. Selanjutnya, kita akan bahas yaitu tentang makanan pokok. Apa sih makanan pokok itu? Makanan pokok adalah makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Contohnya, beras, roti, gandum, jagung, kentang, ubi jalar, singkong, sagu, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya anak-anak. Selanjutnya, yaitu yang kedua, lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein dibagi menjadi 2, yaitu ada protein hewani dan protein nabati.
Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya ada ikan, daging. Daging ini bisa daging ayam, daging kambing, sapi, dan lain-lain. Kemudian ada telur, cumi, udang, dan lainnya. Yang kedua yaitu protein nabati, protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya tempe, tahu, dan lain-lain. Nah, ini adalah protein. Contoh-contohnya seperti ini anak-anak. Nah, kalian pasti suka ya makan makanan yang bergizi. Kemudian ada sayur dan buah. Sayur dan buah-buahan biasanya banyak mengandung vitamin. Contohnya di sayuran ada kangkung, bayam, labu, wortel, buncis, dan lain-lain. Contoh buah di sini ada jeruk, pepaya, mangga, apel, rambutan, pisang, dan lain-lain. Ayo, di sini siapa yang suka makan buah-buahan? Siapa yang suka makan sayur-sayuran? Semua harus suka ya makan buah dan sayur. Agar apa? Agar badan kita sehat. Selanjutnya ada susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap. Kandungan gizinya loh. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, di sini ada susu. Nah, susu ini terbuat dari susu sapi. Apabila ada yang tidak suka, kita bisa minum dari susu kedelai. Selanjutnya, perkembangan manusia. Apa sih arti perkembangan itu? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Pertumbuhan manusia akan berhenti pada saat dewasa, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia akan terus berkembang. Kita dari bayi, kanak-kanak, hingga dewasa pasti memiliki pertumbuhan yang berbeda-beda dan berkembang berbeda-beda. Nah, di sini kita harus saling menghargai anak-anak. Selanjutnya, yaitu kita pelajari tentang contoh perkembangan. Yang pertama, pada saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua, tapi seiring perkembangan fisik kita, mampu merangkak, mampu berjalan, dan lain-lain. Saat masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Ayo, siapa yang pernah seperti ini? Tetapi dengan perkembangan, saat sudah dewasa, kemampuan berpikir dan emosi kita sudah berkembang. Ketika kehilangan sesuatu, kita akan berlapang dada dan mengikhlaskannya. Selanjutnya, fase pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, di sini ada contoh gambar. Ada yang tahu gambar ini? Nah, kita jelaskan ya. Yang pertama, ada perkembangan bayi. Bayi 0 hingga 2 tahun. Umur balita 2 sampai 5 tahun. Anak-anak 6 sampai 10 tahun. Remaja 11 sampai 19 tahun. Dewasa 20 hingga 40 tahun. Lansia atau manula 20 sampai 40 tahun. Lansia itu apa sih, Bu? Lansia itu lanjut usia atau manula. Seni tari. Tari adalah kombinasi gerak dengan musik yang memiliki arti dan tujuan untuk menyampaikan maksud tertentu. Kemudian, salah satu unsur tari yaitu gerak atau gerakan. Dalam sebuah tari, ada yang dinamakan gerakan kuat dan ada yang dinamakan gerakan lemah. Yang pertama, kita akan bahas gerakan kuat terlebih dahulu ya. Gerakan kuat adalah gerakan penuh ekspresi, bertenaga, bersemangat, dan energi. Contohnya,
mengangkat tangan seperti sedang mengangkat beban, gerakan kaki berjinjit, atau gerakan mengangkat kaki. Selanjutnya ada gerakan lemah. Gerakan lemah adalah gerakan gemulai penuh penghayatan dan tidak terlalu bertenaga. Contohnya, tepuk dengan 2 jari, 4 jari, dan lain-lain. Mengayun tangan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, gerakan tarian sederhana. Yang pertama, gerakan pertama yaitu mengangkat tangan kanan, kemudian tangan kiri, angkat tangan dengan berpengaruh ibarat sedang mengangkat beban. Yang kedua, yaitu turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Selanjutnya ada gerakan ketiga, yaitu merentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk abjad U. Yang keempat, gerakan yaitu memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima yaitu mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan sanggup divariasikan dari gerakan yang lemah hingga kuat, misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti? Sekian pembelajaran tematik, tema 1 subtema 2, pembelajaran 1 hingga 6, kelas 3. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Ingat protokol kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di luar rumah. Yang ketiga, tidak berkerumun dan tetap jaga jarak saat bertemu dengan orang lain. Baiklah, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.